Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 877 sampai bab 878. Bab 877, bagaimana denganmu? Tidak ada naga di luar jendela, namun pangeran menawan hatinya benar-benar jatuh dari langit, muncul di matanya, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Wuho! Hu Sueyao memeluk Ji Fei dengan erat dan kehilangan suaranya karena kesakitan. Ji Fei dengan lembut menepuk bahu Hu Sueyao. "Sister Sueyao, jangan menangis." Wow, Hu Sueyao menangis lebih keras. Berpikir bahwa dia sangat mencintai Ji Fei tetapi tidak memiliki kesempatan. Dia menjadi semakin putus asa. Ji Fei tidak punya pilihan selain memeluk Hu Sueyao dengan erat. Hu Sueyao merasakan cinta Ji Fei padanya dan menangis lebih sedih lagi. Bang, Qi Yuan tiba-tiba melemparkan Xiong Tianfeng tertelungkup ke tanah. Aduh, Xiong Tianfeng akhirnya bisa menarik napas dalam-dalam dan menjerit nyaring. Wang Xin di sebelahnya sangat ketakutan hingga dia memejamkan mata dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menjepit kakinya, tetapi kursinya masih basah. "Kenapa kamu begitu nakal?" Teman sekelas di sebelahnya dengan cepat menutup hidungnya dan berkata. "Seksi sekali." Yang lain juga mengikuti. Wajah Wang Xin memerah. Dia tidak tahu apakah kalimat ini berarti dia centil atau centil. Tapi tidak peduli yang mana, dia benar-benar malu. Qi Yuan memandang Xiong Tianfeng yang terbaring di tanah dan mencoba untuk bangun, dan bertanya sambil mencibir, "Bagaimana perasaanmu?" Xiong Tianfeng meletakkan tangannya di tanah, dan sambil bangun, dia memuntahkan seteguk darah ke tanah, lalu menatap Qi Yuan. "Sialan, kamu berani menyentuhku. Saat kamu turun dari pesawat, akankah kamu dipukuli hingga berkeping-keping dan dibuang, mengemis uang dan bekerja untukku di pinggir jalan?" Haha, setelah Xiong Tianfeng selesai berbicara, dia merasa sangat bahagia, dan hanya berpikir untuk terlihat seperti anjing menghilangkan kebenciannya. Dia melanjutkan, "Nak, izinkan saya memberitahu Anda. Saya telah memutuskan wanita jalang itu Hu Sueyao hari ini. Saya tidak hanya akan bermain dengan Anda, saya juga akan bermain dengan Anda di depan Anda. Dan saya juga akan memfilmkannya di video sehingga semua orang bisa melihatnya." Xiong Tianfeng sangat marah dan gila. Hu Sueyao memeluk Ji Fei lebih erat. Dia tidak takut, karena dia tahu bahwa dengan Ji Fei di sini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tapi dia menyukai hangatnya pelukan erat Ji Fei. Mata Ji Fei menyapu Xiong Tianfeng, dan Qi Yuan segera mengerti bahwa Ji Fei ingin menghukumnya dengan berat. Bang, dia tiba-tiba bertepuk tangan 2 kali. "Apa yang Anda katakan bagus, terutama saran yang baru saja Anda buat untuk merekamnya dalam video. Saya sangat menyukainya. HMPH, ini bukan giliranmu. Jika kamu mau, aku ingin kamu memerankan peran manusia dan binatang." Xiong Tianfeng mengira Qi Yuan ketakutan dan berpura-pura tenang dengan bertepuk tangan. Mata Qi Yuan tertuju pada wajah Xiaoran. "Kamu baru saja mengatakan kamu bersedia tidur dengan Xiong Tianfeng, kan?" Wajah Xiaoran menjadi pucat. Dia telah mengatakannya sebelumnya. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak berani menjawab. Apakah cinta aktifmu pada Xiong Tianfeng palsu?" Qi Yuan mencibir dan mengejar. Xiong Tianfeng memandang Xiaoran dengan mata dingin. Xiaoran bersemangat dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tentu saja benar, jika aku bisa bersama Tuan Xiong, itu akan menjadi kebahagiaanku." Dia tahu bahwa jika dia berani mengucapkan kata-kata negatif, dia akan benar-benar menyinggung perasaan Xiong Tianfeng dan semuanya akan berakhir. Tentu saja dia tidak akan berani. Tapi sekarang setelah saya menjawab ya,
itu benar-benar bertentangan dengan keinginan saya, dan saya sangat membenci Qiyuan. Suasana hati Xiong Tianfeng jauh lebih baik. Dia memandang Qiyuan dengan ekspresi seperti, apa yang dapat kamu lakukan? Qiyuan mengacungkan jempol pada Xiaoran, cinta sejati tidak terkalahkan. Mendengus, wajah penusuk berbentuk operasi plastik Xiaoran menunjukkan ekspresi arogan. Kalau begitu ayo sekarang, aku akan memotret momen indah itu untukmu. Qiyuan tiba-tiba mendorong Xiong Tianfeng ke arah Xiaoran. Xiaoran tidak menyangka Qiyuan akan mengajukan permintaan ini. Matanya tertuju pada kepala Xiong Tianfeng yang tampak seperti bola basket, dengan darah di mana-mana. Karena kesakitan karena didorong oleh Qiyuan, dia meringis dan gigi putihnya berlumuran darah merah, yang membuatnya terlihat sangat menjijikkan dan menakutkan. Di mana masih ada keinginan yang tersisa, sudah terlambat untuk merasa sakit. Seluruh tubuh Xiong Tianfeng sakit, dan dia bahkan tidak punya keinginan. Selain itu, dia adalah putra dari pemimpin aliansi seni bela diri Chuzhou. Jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu di depan umum, ayahnya akan sangat malu jika tersiar kabar, dan dia mungkin harus mengulitinya bahkan jika dia mati. Ketika Qiyuan melihat kedua orang itu tidak bergerak, ekspresi ketidaksenangan tiba-tiba muncul di wajahnya. Apa maksudmu? Mungkinkah yang aku katakan tidak berhasil, kan? Nadanya dingin dan suaranya rendah, seolah aura pembunuh yang dingin dilepaskan keluar. Xiaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Xiong Tianfeng merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya, dan dia tidak memiliki keinginan sama sekali. Semua orang di tempat kejadian menatap Qiyuan, bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Mendengus, kami akan melakukannya jika kamu meminta kami melakukannya, kami hanya bermimpi, bodoh. Xiaoran juga seorang wanita yang telah tidur dengan banyak pria untuk keluar dari perusahaan. Tentu saja, dia tahu bahwa pria membutuhkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sekarang di depan semua orang, Xiong Tianfeng dipukuli dengan sangat kejam. Bagaimana dia bisa memiliki keinginan? Lucu, menampilkan ejekan dan penghinaan terhadap Qiyuan. Qiyuan sepertinya tiba-tiba teringat, mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Lupa, aku akan memuaskanmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menepuk punggung bawah Xiong Tianfeng. Ah! Xiong Tianfeng menjerit, dan kemudian dia merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar dan mulai terbakar. Dia memandang Xiaoran di depannya, dan berpikir bahwa Xiaoran ingin tidur dengannya sekarang. Dia segera bergegas seperti serigala lapar. Perubahan ini begitu mendadak sehingga Xiaoran bahkan tidak bereaksi. Xiong Tianfeng langsung merobek rok Xiaoran dan merobeknya, yang langsung membuat darah orang melonjak. Binatang, lepaskan aku. Meskipun Xiaoran takut pada Xiong Tianfeng, dia secara naluriah masih memukul dan memarahi Xiong Tianfeng. Meskipun Xiong Tianfeng memiliki keinginan yang kuat, dia tetap sadar. Jalang, bukankah kamu hanya ingin tidur denganku? Sekarang kamu berani memarahiku. Bang, itu hanya 2 tamparan bagi Xiaoran. Ah, Xiaoran benar-benar ketakutan sekarang dan menatap Qiyuan. Lepaskan aku salah. Qiyuan tersenyum tenang dan berkata, mengapa kamu salah? Bagus bukan? Kepala Xiaoran menggeleng seperti mainan. Aku benar-benar salah, maafkan aku. Dia sekarang tahu bahwa jika dia terlambat, dia akan benar-benar kacau. Jika ini dilakukan di depan umum, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk tinggal di kota Chuzhou di masa depan? Anda bisa menjadi seorang sosialita, tapi itu juga membutuhkan ruang pribadi. Tidak demikian halnya di depan Anda. Aku tahu aku salah. Lalu tahukah kamu apa yang harus dilakukan?
Qi Yuan tiba-tiba bertanya dengan suara dingin. Saya minta maaf pada kecantikan itu. Qi Yuan tidak berkata apa-apa. Xiong Tianfeng telah melepaskan ikat pinggangnya. Saya berlutut dan meminta maaf. Xiao Ran cemas dan menangis dengan keras. Bang, Qi Yuan tiba-tiba melangkah maju, menarik Xiong Tianfeng dengan kasar, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke tanah. Kali ini dia mendarat dengan kepala lebih dulu lagi. Tetapi bukan kepala besar, tapi di bawah. Aduh, Xiong Tianfeng berteriak seperti babi yang disembelih. Wajahnya menjadi pucat, dan dia pingsan karena kesakitan. Qi Yuan memandang wanita lain yang hanya ingin tidur dengan Xiong Tianfeng. Bagaimana denganmu? Bab 878 pengingat sedih untuk Xiong Tianfeng Bang. Maafkan aku kentut. Xiao Ran adalah orang pertama yang berlutut di depan Hu Sueyao, mengucapkan permintaan maaf. Aku hanya menyebalkan, wanita hamil yang baru saja berteriak keras sambil menamparkan mulutnya. Aku hanya mencoba menjilat Xiong Tianfeng. Akulah yang tercela dan buta. Para wanita yang baru saja berteriak-teriak untuk berhubungan seks dengan Xiong Tianfeng kini berlutut di depan Hu Sueyao seperti anjing, menamparkan mulut mereka dan meminta maaf tanpa henti. Betapa sombongnya dia tadi, sekarang dia sangat menyedihkan. Hu Sueyao menangis lebih sedih lagi, tetapi kali ini tangisan kebahagiaan. Jika bukan karena Ji Fei, di manakah dia memiliki harga diri? Jika bukan karena Ji Fei, bagaimana dia bisa memiliki martabat? Semua ini diberikan oleh Ji Fei. Ji Fei memeluk Hu Sueyao dan duduk di kursinya. Dia duduk di sebelahnya dan bahkan tidak melihat wanita yang menjilati anjing ini karena sekali lagi melihat mereka membuatnya merasa mual. Apalagi ibu hamil, pikirnya. Jika kelak ada anak perempuan yang lahir di dalam perutnya, apakah ia juga akan menjadi anjing penjilat laki-laki? Qi Yuan tidak ingin sampah ini mengganggu Ji Fei. Jadi dia berkata kepada wanita-wanita ini dengan jijik, "Keluar." Kebosanan dan rasa jijik itu seperti mengusir lalat. Namun, Xiao Ran dan yang lainnya tersenyum dan menjilat, berkata dengan nada menyanjung, "Keluar. Ayo keluar sekarang." Seolah mendapat amnesti, dia segera bangkit dan berlari kembali ke tempat duduknya. Saat ini, hatiku penuh dengan penyesalan dan kepahitan yang tak ada habisnya. Jika dia tidak begitu hina, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Di mata mereka, menyukai Xiong Tianfeng berarti mereka memiliki pendukung besar di Chuzhou, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi burung phoenix. Hanya saja di dunia ini ada buah kesemek yang empuk, namun sialnya ditendang ke pelat baja. Sekarang, saya beruntung masih hidup. Xiao Ran menemukan beberapa pakaian, langsung kebal terhadap penampilan cabul dan cabul banyak pria di pesawat, dan buru-buru menggantinya. Hingga saat ini, pipinya masih pucat, gigi atas dan bawahnya terus berbenturan, dan wajahnya terlihat sangat ketakutan. Ini hampir menjadikannya seorang aktris dan aktris film. Hanya saja film semacam ini memalukan, tapi tidak membantu orang. Tentu saja, dia juga sangat membenci Qi Yuan. Adapun Ji Fei, yang diam, dia semakin membencinya. Dia diam-diam memutuskan untuk pergi ke kota Chuzhou dan membalas dendam. Di sisi lain, Qi Yuan sudah menjemput Wang Xin. Wang Xin sangat ketakutan sehingga dia menutupi wajahnya. Takut dia akan dilempar tertelungkup dan wajah tiruannya tidak akan terlihat oleh siapapun. Dia terus meratap, "Saya salah, tolong ampuni saya." Engah, di tengah kegugupan dan ketakutan, feses dan urin kembali berceceran. Namun, dia mengenakan rok,
dan semua ini jatuh ke wajah Xiong Tianfeng, yang tidak sadarkan diri karena kesakitan. Xiong Tianfeng yang tidak sadarkan diri segera melompat karena bau yang menjengkelkan. WHO, kotoran dan urin di sekitar mulutnya langsung masuk ke tenggorokannya. Itu bau. Xiong Tianfeng menjadi gila. Bukannya bau, tapi kamu makan kotoran, kata Qi Yuan sambil tersenyum. Kalimat lucu dan mengejek itu membuat Hu Sueyao yang baru saja berhenti menangis pun tertawa. Haha, semua orang di tempat itu juga tertawa terbahak-bahak. Wang Xin masih di udara, tetapi wajahnya terkubur di dadanya dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkatnya. Pria ini sangat malu sampai rambutnya rontok. Adapun Xiong Tianfeng, perasaan di hatinya saat ini bukanlah dia memakan siang, melainkan kemarahan dan rasa mudah tersinggung yang dia rasakan setelah makan siang. Nak, jika kamu punya nyali untuk pergi ke kota Chuzhou, jangan lari, aku akan memberitahumu apa artinya tidak pernah kembali. Berpikir bahwa Chuzhou, tujuan pesawat ini, adalah markasnya, Xiong Tianfeng masih sangat sombong meskipun dia dipukuli dan dipermalukan. Sebenarnya, tujuan memanggilmu untuk bangun adalah untuk memberitahumu bahwa kami tidak hanya tidak akan melarikan diri untuk sementara waktu, tapi kami juga akan pergi ke Liga Seni Bela Diri bersamamu. Qi Yuan tersenyum lagi dan berkata, "Apa?" seru Xiong Tianfeng, hanya tertegun. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Hanya ada satu pertanyaan di mata Qi Yuan. Apakah orang ini bodoh? Kamu seharusnya merasa takut saat tiba di kota Chuzhou, tapi kamu tetap sombong. Hahaha, Xiong Tianfeng mencibir. Oke, saya ingat, saya harap Anda punya nyali. Kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk berkendara ke kota dan menghemat ongkos taksi. Ji Fei yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Hanya saja tidak ada yang akan menganggap kalimat ini benar, dan tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa Ji Fei akan kekurangan uang sebanyak itu, karena salah satu penahan anginnya saja berharga puluhan ribu yuan. Oleh karena itu, hal ini membuat Xiong Tianfeng merasa ingin menambahkan garam pada lukanya lagi. Hal ini mengejutkan hati arogannya, dan akhirnya dia mencibir, "Oke, kalau kamu punya nyali, tunggu. Momentum Anda masih buruk dan Anda ingin mengalahkan Ji Fei dan Qi Yuan." Ji Fei mengabaikannya. Qi Yuan tersenyum dan mengangkat jarinya dan menunjuk ke bagian bawah Xiong Tianfeng. "Kamu masih memiliki beberapa benih, tetapi benihmu hilang." Xiong Tianfeng tiba-tiba berteriak dan menunduk dengan cepat. Dia baru saja melepas celananya, hanya menyisakan celana dalamnya yang berlumuran darah. Kepala Xiong Tianfeng berdengung dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk memeriksanya. Hasil rusak, itu rusak. Jatuhnya Qi Yuan yang tiba-tiba tadi membuat tubuhnya patah, tapi dia melupakannya begitu saja karena dia sedang makan kotoran. Hal ini membuatnya semakin marah, semakin terhina, dan semakin putus asa. Kamu harus mati di Chuzhou." Ji Fei dan Qi Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Hanya orang mati yang mengaum dan berteriak serta percaya bahwa orang lain akan mati. Sayangnya bagi Xiong Tianfeng, dia bergegas kembali untuk mati. Qi Yuan Zuo menendang Xiong Tianfeng ke tanah, tidak bisa bergerak atau berteriak. Qi Yuan duduk di posisi Xiong Tianfeng, tetapi Xiong Tianfeng terjatuh seperti anjing dan terbaring di tanah. Pramugari di pesawat ini sangat aneh sehingga tidak ada yang menghentikan hal seperti ini terjadi. Sebenarnya, bukannya aku tidak mau, tapi aku takut saat melihat Xiong Tianfeng. Siapa yang dapat memprovokasi aliansi seni bela diri di Chuzhou? Di mata mereka, Ji Fei dan Qi Yuan ingin segera mati. Saat ini,
Mobil mewah diparkir di luar bandara, menunggu kembalinya Xiong Tianfeng. Para pemuda berpakaian bagus itu masih belum mengetahui nasib tragis Xiong Tianfeng, dan mereka bahkan berpikir tentang cara menjilat Xiong Tianfeng. Pesawat mendarat dengan mulus. Ji Fei dan Qi Yuan tidak terburu-buru turun dari pesawat, karena Hu Sueyao bepergian bersama Xiong Tianfeng dan yang lainnya, siswa lain memandangnya. Tapi Hu Sueyao tidak tergerak sama sekali, karena mereka tidak lagi berhubungan dengannya. Ketika Xiong Tianfeng melihat Ji Fei dan Qi Yuan tidak bergerak, dia tidak bisa menahannya. Teng Di berdiri, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ji Fei. Nak, selama kamu berani keluar dari gerbang bandara Chuzhou hari ini, saya jamin kamu akan segera mati. Tidak apa-apa, kami tidak hanya harus pergi. Kami juga harus pergi bersamamu dan menumpang ke Liga Seni Bela Dirimu. Qi Yuan berjalan sambil tersenyum dan mengambil Xiong Tianfeng. Bersambung.